Hello Bor, apa kabar? Balik lagi di channel Harry Paul Ampere. Pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya pengen bagi sebuah apa sih namanya alat lah. Pernah tahu yang namanya dongle atau Anycase atau Miracase? Ya, contohnya kayak ini. Alat ini harganya kurang lebih 100 ribuan ya. Nah, alat ini berfungsi untuk menghubungkan tampilan HP kita untuk ditransfer ke sebuah media lain seperti monitor ataupun TV. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu alatnya. Alatnya kurang lebih seperti yang ada di sini di gambar, tapi punya saya itu posisinya udah saya bongkar. Kenapa? Karena waktu itu pas saat saya hubungkan itu dia ada jeda selama 2 jam. Kalau saya hubungkan antara TV ke HP-nya itu dia bakal foreclose sendiri. Ternyata masalahnya itu ada di alatnya itu sendiri. Kenapa? Karena dia terlalu overheat mungkin. Jadi bodinya saya lepas. Alatnya seperti ini. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini saya lepas. Kurang lebih nanti alat tampilan utuhnya itu kayak yang nanti bakal saya kasih gambarnya di sini. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini portnya dia HDMI. Portnya itu HDMI. Mundur ya. Nah, ini portnya tuh HDMI. Kemudian di sini ada USB untuk powernya. Nanti ini bisa masuk ke TV, USB TV. Nah, ini sepertinya dia WiFi-nya. Jadi ini saya lepas ya covernya supaya dia nggak panas. Jadi saat kita connect ke TV bisa agak lebih lama. Kita langsung gimana cara connect-nya? Yuk kita connect dulu. Oke, ini saya ada TV. Kemudian alatnya kita pasang di bagian port HDMI. Nah, ini pasang di sini. Nah, kalau sudah terpasang, kemudian bagian powernya ini yang USB ini colok ke USB. Nah, nanti dia ada LED flashnya berwarna biru yang menyatakan bahwa alat ini udah terkoneksi dengan baik lah, sudah masuk powernya. Nah, sekarang kita lihat di tampilan TV-nya. Nah, jadi di TV-nya kita tinggal masuk ke input HDMI ya. Ini kan tadi saya masuknya ke HDMI 1. Nah, di sini masuknya ke HDMI 1. Nah, yang mau saya share adalah mungkin pemasangannya ini mudah ya. Tinggal colok kemudian koneksikan ke HP dengan melalui namanya itu apa namanya, layar cermin. Kalau di Samsung itu layar cermin, atau di Samsung itu Smart View namanya, aplikasinya Smart View. Kalau di HP lain mungkin namanya layar cermin. Jadi tampilan yang ada di HP kita akan ditransfer ke TV. Tapi permasalahannya adalah saat pertama kali alat ini dinyalakan itu, misal kita matikan TV, terus TV-nya kita nyalakan. Nah, seperti ini. Yang jadi masalah adalah mengubah airplane mode ini ke Miracase mode. Jadi kita mudah ubah airplane mode menjadi Miracase mode untuk dapat mentransfer tampilan HP kita ke TV. Tapi untuk mengubah itu repotnya kita harus ke bagian belakang sini. Jadi di alatnya itu ada bottom ya, kecil, bisa dipencet. Nah, lihat kalau kita pencet di alatnya itu bottomnya
dari airplane mode ke Miracast mode. Tapi yang jadi repot adalah setiap kali kita matikan TV-nya lagi, kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi TV-nya. Nah, dia bakal masuk ke airplane mode lagi. Saat kita mau menghubungkan lagi ke layar, kita harus mindahkan ke Miracast mode lagi dengan melalui tombol yang ada di bagian perangkatnya. Dan itu cukup menjengahkan. Oke, Bor. Kali ini saya bakal bagi cara triknya bagaimana supaya kita nggak perlu mencet yang di belakang. Jadi saat pertama kali TV dinyalakan langsung masuk Miracast mode. Kita tinggal dari HP koneksi ke wifi dari alat ini, kemudian langsung terhubung. Oke, Bor, gini caranya. Ayo kita mulai. Buka wifi-nya, Bor. Nyalakan wifi-nya, kemudian setelah dinyalakan cari wifi Anycast atau wifi perangkat dongle-nya itu namanya Anycast. Nah, kemudian kalau udah ditemukan Anycast, apabila sudah ditemukan Anycast, sekarang kita klik Anycast-nya. Klik Anycast, masukkan passwordnya dari mana. Nah, di situ ada keterangan PSK.2, itu adalah password. Jadi masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita sambungkan. Setelah wifi dongle-nya terhubung oleh wifi kita, setelah terhubung oleh wifi kita, kemudian kita cari browser. Masuk aja ke browser Chrome. Kita cari Chrome dan kita klik Chrome, kemudian tambah tab baru atau masukkan alamat. Kemudian kita tulis alamat servernya, yaitu 192.168.203.1. Bang, itu kok alamatnya dapat dari mana? Taunya itu ada keterangannya di pojok kanan, di keterangan nomor 2, yaitu Goto setting page. Nah, alamat servernya itu 192.168.203.1. kemudian kita masuk aja, kunjungi halamannya. Nah, setelah masuk ke halamannya, dia bakal tampil menu pengaturan dari alat tersebut. Kalau misalnya mode defaultnya tidak terbaca, refresh aja, nanti dia bakal terbaca. Nah, di pengaturan untuk dongle-nya sendiri itu tampil di HP kita. Nah, sekarang kita bisa merubah mode defaultnya dari AirPlay mode ke Miracast mode. Kemudian kita klik OK. Nah, apabila sudah disetting mode defaultnya ke Miracast, kemudian kita klik reboot dan pilih baik dan baik. Nah, otomatis si alat dongle-nya itu bakal nge-reboot atau nge-restart. Nah, sekarang settingannya sudah berada di Miracast mode. Kalau sudah seperti ini, kita bisa keluar. Kemudian kita coba hubungkan HP kita ke TV.
Kalau di Samsung ada namanya itu Smart View ya. Kita masuk ke Smart View. Nah, kita cari, kemudian pasti terbaca WiFi dari si dongle-nya tersebut, yaitu Anycast. Kemudian kita hubungkan. Nah, sekarang sudah tampil. Tampilan layar HP saya sudah berada di televisi. Nah, ini berfungsi, kita bisa buat nonton YouTube. Jadi kalau dia diperbesar juga. Nah, jadi secara nggak langsung TV kita itu jadi Smart TV. Sekarang saya akan perlihatkan apakah dia saat TV dimatikan akan tetap ada di AirPlay mode. Sekarang kita putus dulu. Kalau nggak usah kita putus deh, kita matikan langsung, dia bakal terputus. Matikan TV-nya, kemudian saya nyalakan lagi televisinya. Nah, dia bakal ada tetap di defaultnya, yaitu Miracles mode. Sekarang Anda nggak perlu lagi ke belakang nyelipin tangan Anda atau tangan kalian bor. Anda selipkan ke bagian belakang TV Anda untuk mengubah mode tersebut. Jadi itu sangat membagongkan. Kalau seperti ini Anda tinggal buka HP, kemudian koneksikan HP Anda ke dongle-nya. Jadi nggak perlu lagi kita mengubah mode AirPlay modenya masuk ke Miracles mode. Jadi kurang lebih seperti itu settingnya. Jadi kita harus terkoneksi dengan WiFi alat tersebut, kemudian kunjungi halaman web yang telah dikasih. Nah, di situ kita bakal dapat pengaturan untuk menyeting alat tersebut. Kalau misalnya belum jelas atau ada yang ditanyakan, tulis aja di komentar. Bye bye.